saya rasa kalau meninggal karena COVID itu kecil ya. tidak sebanyak yang meninggal karena stres mungkin ya. Selamat datang di New Perspective. Masalah COVID-19 ya. Kita tahu ini kan lonjakan angka ya, penyebaran COVID ini kan terus meningkat ini. Perasaan nggak pernah turun-turun sejak muncul begitu. Kemudian muncullah PPKM ya, pembatasan pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat ya. PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Jadi dan ini kan ya tidak lockdown total ya, masih masyarakat bisa beraktivitas ya. Tetapi kalau kita lihat ini, saya tertarik dengan Donald Trump dulu ya, ketika dia berdebat sebagai calon presiden Amerika, dia sempat dikritik sama siapa? Biden pada waktu itu. Karena Biden membawa isu COVID-19 kan. Trump bilang kalau saya lockdown kota ini, bukan sekian orang yang meninggal, bahkan berjuta-juta orang bisa meninggal. Karena siapa yang mendengar orang teriak, gak ada pekerjaan. Ya. Tadi misalkan Gojek juga ada yang tidak dapat income sama sekali. Pariwisata kita juga lagi close begitu ya, tutup sama sekali. Nah ini apa upaya pemerintah ini? Artinya apakah dengan mengorbankan kehidupan masyarakat juga ya untuk mengatasi persoalan ini, atau memang masyarakat perlu prokes lah ya, perlu benar-benar mengikuti protokol kesehatan? Ya, memang kita ketahui bersama bahwa permasalahan global saat ini itu menghadapi virus COVID-19 ini ya. Memang dampaknya dari COVID ini luar biasa sekali ya. Kita sama-sama ketahui lah bahwa awal penularan dari virus ini di Indonesia pada waktu tahun 2020 ya, di bulan Maret itu memang kita jujur aja sebagian besar dari kita menyepelekan hal tersebut ya kan. Teman-teman dari pemerintah pusat pada waktu itu juga kita lihat di jejak digitalnya ada beberapa teman juga yang menyepelekan hal ini ya, sehingga kita bilang kebobolan lah ya kan, kebobolan ya. Dan juga media yang memberikan informasi ya akan sangat menakutkannya virus ini kan. Ya. Nah, jadi memang kalau untuk upaya pemerintah ya untuk mengatasi permasalahan ini memang diperlukan diperlukan kerjasama yang baik lah ya. Kerjasama yang baik dari pemerintah sendiri dan juga kepada masyarakat, sehingga masyarakat tentunya sadar akan pentingnya menjaga diri agar tidak terpapar virus ini ya, menjalankan prokes yang seperti dihimbau oleh pemerintah. Kita juga memang itu sangat perlu, apalagi sekarang ini beberapa waktu ini kita khususnya di Kota Mataram ya, yang tadinya PPKM itu hanya berlaku di Pulau Jawa dan Bali, saat ini di Kota Mataram sudah ditetapkan sebagai salah satu daerah atau kota yang harus melakukan PPKM akibat dari ditemukannya varian baru Delta istilahnya yang dari India yang saat ini kalau tidak salah hari ini saya baca di surat kabar itu ada 14 orang ya, yang terkena varian baru ini. Yang ini menimbulkan kepanikan di masyarakat kita ya, dan dengan diberlakukannya juga PPKM di wilayah kita ini memang menimbulkan dampak yang luar biasa, baik itu dari segi ekonomi maupun dari aktivitas masyarakat ya. Dan tentunya ini menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Mataram
ya, agar pendekatan-pendekatan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pencegahan penularan daripada COVID-19 ini mungkin bisa lebih fun lah, kita bilang. Kita jangan diberlakukan secara ekstrim lah. Iya, masyarakat kita stres Masyarakat begitu kita ya. stres ya, sehingga menimbulkan kestresan, ketidaknyamanan di masyarakat. Dan ini yang saya rasa kalau meninggal karena COVID itu Kecil ya. tidak sebanyak yang meninggal karena stres mungkin ya. Iya, benar. Tidak sebanyak meninggal karena stres ya. Karena informasi-informasi yang timbul saat ini itu membuat masyarakat itu ketakutan gitu loh. Iya. Di pemberlakuan checkpoint yang pintu-pintu masuk Kota Mataram ini, ya itu perlu untuk mencegah dampak dari penyebaran virus ini semakin meningkat, ya kan. Iya. Tapi kan paling tidak checkpoint itu juga bagaimana masyarakat itu merasa merasa diperiksa ataupun dilakukan swab di tempat itu merasa nyaman gitu loh. Iya. Ini kalau saya lihat di beberapa lokasi ya, checkpoint itu memang kerjasama, di situ ada aparatur dari kepolisian, dari TNI yang menggunakan senjata lengkap gitu loh, seolah kita ini mau Perang gitu ya. perang. Jadi paling tidak ya kan ini kita kita berperang, kita menjaga diri dari sesuatu yang tidak kelihatan kan. Iya. Apa dengan Kenapa harus bawa senjata gitu? ya seperti apa dengan membawa peralatan yang sedemikian lengkap itu bisa membuat virus ini takut atau bagaimana, kita nggak tahu kita. Ya, karena kita sendiri nggak tahu nih, apa kita duduk-duduk sekarang ini virus itu ada atau tidak, kita juga nggak tahu kan. Nggak tahu ya. Lebih-lebih di jalanan kan kayak gitu. Jadi paling tidak mungkin pemerintah mempunyai salah satu cara atau pendekatan yang lebih humanis lah kita lebih lakukan. Ya, saya teringat salah satu kalimat dari seorang direktur rumah sakit yang ada di Kota Mataram itu, bahwa untuk mencegah virus ini ya, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu loh. Iya. Jadi kayaknya semua penyakit deh, kalau kita misalkan kita sakit nih, kalau kita nggak bahagia, terlalu stres kan tambah parah kan. Tambah parah memang ini. Jadi apalagi ini masyarakat yang udah bahagia dibuat stres begitu. Itu bentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha ini. Ya, hari raya Kurban. Kalau berarti nggak bisa lebaran dong sampai tanggal 20 kan? Kebijakan pemerintah saat ini tapi tidak menutup tempat-tempat ibadah kalau kita di sini karena mayoritas, ya kan. Nah, tapi kami himbau lah agar memang masyarakat dalam setiap melakukan kegiatan atau aktivitasnya itu mengikuti standar prokes tersebut. Perlu jaga diri lah ya. Jaga diri. Supaya nggak merepotkan orang begitu, minimal jaga diri lah. Ya, ini ya jangan sampai kita hanya memenuhi rumah sakit gitu loh maksudnya. Iya. Ya kan? Kita memenuhi rumah sakit dengan banyaknya masyarakat kita yang terdampak. Ya apalagi kita tahu nih, rumah sakit kita di Kota Mataram ini tidak sebanyak rumah sakit yang ada di Jakarta kan. Bagaimana kalau penderita atau masyarakat yang terpapar itu melebihi dari kapasitas rumah sakit? Ya seperti apa jadinya nanti? Nah mungkin ini jadi perhatian lebih lah pemerintah kita agar lebih intens sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga diri dan juga kebersihan diri dan menjalankan protokol kesehatan itu di kehidupan sehari-hari. Iya, karena Mataram termasuk daerah yang paling tinggi sekarang, di Lombok ya. Di Nusa Tenggara Barat ini hanya Mataram yang masuk di PPKM itu. Oh, hanya di Kota Mataram. Ya, nah kami harapkanlah sebelum kabupaten yang lain seperti Mataram ya paling tidak kepala daerah maupun aparat yang berwenang di kabupaten tersebut bisa mawas diri lah ya, memberikan
informasi kepada masyarakatnya akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Iya, karena kayaknya udah jenuh juga masyarakat ini dengan COVID ini. Saya lihat di kampung-kampung seperti udah dianggap bukan COVID, dianggap ya. Saya justru untuk mengatasi saya mau bilang penderitaan bukan. Salah satu beban pikiran di masyarakat kita. Saya justru teringat satu statementnya presiden kita bahwa kita ini harus berdamai dengan COVID ini. Seperti di Singapura yang sekarang ini mereka sudah mulai mau berdamai dengan virus ini karena anggap flu biasa iya, gitu anggap itu memang iya benar penyakit virus yang memang harus kita sembuhkan gitu loh. Tetapi kan tidak bisa artinya tidak sebahaya hilang. yang dibayangkan kan, kecuali orang yang punya penyakit bawaan begitu ya. Ya kalau aslinya virus ini memang tidak membahayakan ya. Yang membahayakan itu ketika orang atau yang terjangkit atau masyarakat terjangkit itu mempunyai komorbid lah, penyakit bawaan sehingga menimbulkan trigger yang yang mengakibatkan penyakit bawaannya itu tambah kambuh ganas lah seperti itu. Ya karena saya nonton beberapa event olahraga di Amerika tuh kayak UFC, orang kayaknya udah nggak ada yang pakai masker. Event internasional baru-baru ini Euro. Ya, Euro sepak bola itu kan kelihatan banyak sekali penontonnya itu di Euro. Apakah di Eropa ini sudah tidak memperdulikan lagi masalah ini? Kayaknya capek udah kayaknya ya. Ya mungkin itu bisa terjadi juga di negara kita nanti ketika masyarakat sudah jenuh ya, sudah sudah terlalu istilahnya ya? Enak lah. Iya, kita dengan keadaan ini. Dengan keadaan yang sekarang ini, ya mudah-mudahan mereka akhirnya nanti akan udahlah daripada pembatasan atau kegiatan-kegiatan yang diberlakukan oleh pemerintah ini tidak bisa memberikan mereka kenyamanan dan jaminan. Iya. Kan? Ya mereka mungkin sudah tidak mengacukan lagi masalah ini gitu loh. Ya kan? Iya. Mereka mungkin mau berdamai dengan COVID ini. COVID kan? ya. Mungkin yang terakhir ini Pak ABD ini apa pesan-pesannya kepada masyarakat Kota Mataram ini? Ya. Apa yang harus dilakukan ketika kita dalam tekanan seperti ini dan ya dengan hal-hal lain juga sehingga masyarakat bisa survive begitu. Ya jadi kami menghimbau pada masyarakat di Kota Mataram dalam keadaan pandemi COVID-19 ini yang sekarang ini ya paling tidak masyarakat benar-benar menjalankan protokol kesehatan itulah ya di kehidupan sehari-hari ya sehingga bisa membantu pemerintah untuk menekan angka penyebaran daripada virus COVID-19 ini. Dan yang kedua, kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat urgent ya, yang tidak yang tidak prioritas ya, yang bisa menimbulkan kumpulan-kumpulan masyarakat yang lebih dari 3, 4 atau 5 orang yang bisa menimbulkan kerumunan itu tidak dilakukan lah. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak ABD atas waktunya. Para pemirsa, ya inilah acara kita, acara New Perspective. Kita akan kembali di acara selanjutnya.